Shalom keluarga IBC, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Kita berdoa bersama kiranya COVID-19 ini segera berakhir dan Indonesia dan juga dunia bisa pulih seperti sedia kala. Kita bisa bekerja, tidak ada lagi PSBB, tidak ada lagi lockdown, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa pergi ke gereja setiap hari Minggunya beribadah dan melihat saudara-saudara seiman, orang-orang terkasih, dan bisa beribadah bersama-sama ya. Amin. Dan nats Alkitab yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama-sama. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang padanya. Demikian nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Markus Saliman. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan, permohonan doa, silakan kirimkan permohonan doa dan pergumulan Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca. Dan tidak hanya permohonan doa, tapi juga ucapan syukur. Kirimkan juga ke nomor itu, dan nanti gembala dan juga para staf akan berdoa bagi kita semua. Tidak perlu berlama-lama, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tim worship sudah menyiapkan beberapa buah pujian yang akan mengantarkan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita kembali untuk datang kepada Tuhan beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Mari kita mau ibadah hari ini menjadi pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami. Pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Dalam ibadah online ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan bekerja menjamah setiap kami, menjamah setiap keluarga kami, di rumah masing-masing kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau muji Tuhan. Kita percaya dalam keadaan seperti hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang baik. Dia luar biasa, dia tetap bekerja, dan kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, mari masuk gerbang. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Penuhi
kasih Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Kita mau berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mendengar setiap doa-doa kita. Dalam setiap doa-doa kita mau berdoa buat kota kita, buat bangsa kita, buat keluarga kita, bahwa Tuhan menjawab setiap apapun yang kita doakan untuk negeri ini, untuk keluarga kita dan kota kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah jawaban untuk setiap hal yang kita alami. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkaulah jawaban untuk setiap doa kami. Dan kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam setiap dan segala sesuatu. Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Dan kami percaya bahwa Engkau jawaban atas setiap doa kami Tuhan.
setiap kami. Kami berdoa buat bangsa kami, buat kota kami, buat keluarga kami. Kami percaya bahwa Engkau memulihkan Tuhan keadaan bangsa ini, kota ini, keluarga kami. Bahkan kami berdoa Tuhan juga buat seluruh penjuru dunia boleh melihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melalui setiap peristiwa yang terjadi Tuhan. Kami berdoa, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap negeri, setiap kota, setiap pulau, setiap keluarga Tuhan. Biar setiap kami semakin melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus menyatakan bahwa kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kuasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan bahwa kami hendak bersyukur Tuhan dan bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Nama-Mu diagungkan. Dan pagi hari ini kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Biarkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk siap ditaburi oleh benih firman Tuhan yang akan bertumbuh di dalam kehidupan kami dan semakin berbuah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman.
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 11. Minggu yang lalu juga kita sudah belajar dari Injil Yohanes pasal 11 ini. Saya memberikan tema adalah rahasia di balik kematian Lazarus. Di balik kematian Lazarus ada rahasia Allah, yaitu supaya Allah dimuliakan, supaya Allah ditinggikan, dan itu sudah kita pelajari minggu ini. Dan yang kedua, balik rahasia di balik kematian Lazarus adalah supaya murid-muridnya belajar percaya. Supaya murid-muridnya belajar percaya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang 15, dikatakan demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesus berkata, syukurlah aku tidak di sana, yaitu ketika Lazarus sudah mati. Itu lebih baik, supaya kamu dapat belajar percaya. Ayo kita pergi. Oh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh-sungguh luar biasa. Lazarus sudah mati, malah Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus baru pergi ke sana dan berkata, ayo kita pergi. Bersyukurlah aku tidak di sana, dan itu lebih baik bagi kamu, supaya kamu belajar percaya. Kata percaya itu bisa diterjemahkan percaya, mempercayai, mempercayakan, dan juga komitmen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa itu Tuhan Yesus mengajar supaya murid-muridnya belajar percaya. Itu yang pertama. Belajar percaya apa? Belajar percaya bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Seperti yang dikatakan oleh Marta. Seperti yang dikatakan oleh Marta di dalam ayat yang 17 yang mengatakan begini. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Artinya Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, yang akan membebaskan manusia dari belenggu penderitaan. Karena kata Mesias adalah orang yang diutus Allah, yang diurapi Allah untuk membebaskan manusia dari belenggu penderitaan. Itu utusan khusus. Tapi Yesus bukannya sekedar manusia, tapi Allah yang menjadi manusia, yang pasti akan membebaskan manusia dari belenggu penderitaan. Murid-murid Yesus harus percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Dan yang kedua, murid-murid Yesus harus percaya. Murid-murid Yesus harus mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar. Murid-murid Yesus harus mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar dan benar-benar terjadi. Mari kita lihat ayat yang ke-14 lebih dahulu. Ayat 14 dikatakan begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu
tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Murid-murid harus percaya bahwa penyakit Lazarus tidak membawa kematian, tetapi penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab melalui penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Murid-murid harus percaya itu. Dan akhirnya benar terjadi. Karena betul-betul Yesus Kristus dimuliakan, ditinggikan. Mengapa? Sebab apa yang dikatakan oleh Yesus benar-benar terjadi. Karena ketika Lazarus bangkit dari antara orang mati, maka banyak orang yang layak yang datang pada waktu itu, yang mendatangi Marta dan Maria, menyaksikan bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur itu ternyata bangkit, dan banyak orang menjadi percaya. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa penyakit Lazarus itu tidak membawa kematian, tapi penyakit Lazarus itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit Lazarus itu menyebabkan anak Allah akan dimuliakan. Allah akan dimuliakan, Allah akan ditinggikan setinggi-tingginya ketika banyak orang yang bertobat, ketika banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangankan banyak, 1 orang saja, surga itu bersukacita. Ini luar biasa, saudara. Murid-murid Yesus harus percaya dan mau mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, kita akan melihat ayat 11, sesungguhnya itu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Demikianlah perkataannya. Dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lalu murid-muridnya tidak percaya. Tidak percaya. Karena apa? Dia tidak tidur. Memang dia benar-benar mati. Jadi kalau tidur sih bisa dibangunkan. Tapi kalau mati, dan bahkan sudah berhari-hari dalam perjalanan, belum tahu berapa hari, yang jelas sudah kelewat. Mungkin sudah lewat sehari atau 2 hari. Ketika Yesus sampai di sana sih sudah 4 hari. Kemudian Yesus berterus terang dalam ayat yang keempat. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus sudah mati, tapi aku akan membangunkan. Murid-murid harus percaya. Apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Dan benar yang dikatakan Yesus. Ketika Yesus sampai ke sana, sampai ke kubur di mana Lazarus dikuburkan, sudah 4 hari, sudah berbau busuk. Yesus minta Marta membuka pintu itu, dan Marta berkata, sudah bau. Tapi mereka taat, lalu membuka batu itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Dan benar, saudara, Lazarus keluar. Jadi benar apa yang katakan Yesus, bahwa Yesus akan membangunkan dari kematiannya. Murid-murid Yesus percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus iya dan amin. Saya dan saudara juga percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah amin. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah iya dan amin. Kita harus percaya. Dan yang ketiga, murid-murid Yesus harus belajar percaya dan mempercayakan hidup itu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu takut,
Tidak perlu khawatir, tapi percayakan sepenuhnya itu kepada Tuhan Yesus. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti ini. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Kita kembali lagi ke Yudea. Lalu murid-muridnya berkata, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Murid-murid Yesus tahu bahwa beberapa waktu yang lalu orang-orang Yudea itu akan melempari batu, akan menghukum Yesus dengan melempari batu-batu. Tapi mengapa guru ngajak kembali ke sana? Sesungguhnya murid-murid takut, saudara. Murid-murid takut kembali ke tempat Lazarus, takut kembali ke Yudea, karena Betania itu adalah daerah Yudea, tidak takut, tidak jauh dari Yerusalem. Murid-murid takut dilempari batu oleh orang-orang Yudea, dilempari batu oleh banyak orang di sana. Tapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Berjalan bersama Yesus berarti berjalan di dalam terang, bukan berjalan di dalam kegelapan. Berjalan di dalam kehidupan yang tidak gelap tapi terang. Berjalan dengan Yesus, dan Yesus itu Tuhan. Mengapa berjalan dengan Yesus menjadi takut? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun juga sering mengalami seperti itu ya, di mana kita itu berjalan dengan Yesus, Yesus menyertai kita, tapi kita juga sering banyak ketakutan seperti corona ini, saudara. Banyak orang ketakutan. Kita tidak perlu ketakutan, saudara, dengan corona ini, tetapi kita perlu punya hikmat, yaitu kita menjaga diri. Bagaimana supaya tubuh kita memiliki antibodi yang kuat? Dengan cara apa? Sederhana sekali ternyata. Kata para dokter, cukup banyak makan buah, banyak makan sayur-sayuran, itu maka antibodi kita itu kuat. Ditambah vitamin C dan E. Wow, tidak begitu susah. Harga sayur-sayuran juga tidak mahal. Buah-buah yang murah juga banyak. Sehingga kita bisa menjaga supaya antibodi kita kuat, yaitu dengan jaga makanan, minuman yang sehat. Tapi juga cara akal kita menjaga, menutup hidung kita dengan masker kalau pergi kemana-mana. Tapi kalau tidak perlu jangan, apalagi mau ada penutupan secara besar-besaran. Kita perlu hikmat, menjaga diri dengan baik, tapi jangan sampai takut. Ketakutan membahayakan kita sendiri. Kata si Ayub berkata, apa yang kutakutkan itu terjadi. Anda tidak perlu takut, tetapi perlu berhikmat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus perlu belajar percaya dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu penting sekali. Saya dan saudara juga terus belajar percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, murid-murid Yesus harus belajar komitmen. Komitmen artinya apa? Artinya harus belajar percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus itu terus-menerus, saudara. Jangan sekarang percaya dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya pada Kristus, besok pagi tidak karena menghadapi masalah yang besar malah takut. Saudara, tetap percayakan saja. Percayakan saja hidup ini kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hidup dan mati ada di tangan Yesus Kristus. Burung pipit saja dipelihara oleh Yesus. Burung pipit tidak akan jatuh kalau bukan dari kehendak Allah. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kami itu ada pohon, di rumah itu ada burung-burung kecil-kecil yang membuat ada ulat. Saudara, kadang-kadang saya akan membunuh si binatang kecil itu saja kalau belum waktunya. Nggak bisa, saudara. Saya selalu berkata, belum waktunya, pasti belum waktunya mati, makanya masih bisa kabur. Ya, dia yang dihinggap di daun-daun tanaman yang ada di depan pastori itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, segalanya
kita bersama dengan Tuhan harus terus komitmen, percaya dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang saudara, ikut Yesus itu tidak mudah. Karena setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, maka orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh di sana malah komitmen untuk membunuh Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa mengikut aku harus berani memikul salibnya. Kalau tidak memikul salibnya, tidak dapat menjadi muridku. Memikul salibnya artinya ya percaya dan mempercayakan Yesus dalam segala keadaan. Walaupun di dalam penderitaan sekalipun, kita harus tetap percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Kristus. Karena hidup ini adalah milik Kristus. Yang bertanggung jawab penuh dalam seluruh aspek kehidupan kita adalah Kristus. Kita harus belajar dan terus belajar percaya Yesus ini. Kita terus harus belajar percaya dan mempercayai bahwa apa yang dikatakan Alkitab, katakan Yesus, itu iya dan amin. Kita harus juga belajar percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Tidak perlu takut, khawatir, dan kita juga perlu komitmen dengan Yesus Kristus, yaitu tetap percaya dan mempercayakan hidup kita pada Yesus secara terus-menerus. Bagaimana saya dan saudara? Mari kita belajar seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bila firman-Mu sungguh hidup dan berkuasa dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam setiap orang yang mendengar firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita berdoa syafaat khusus untuk bencana corona ini, supaya Tuhan segera menolong dengan caranya Tuhan. Dan juga kita berdoa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa corona ini diizinkan oleh Allah melanda seluruh dunia. Balik itu pasti ada rencana Allah yang mulia, yang baik untuk anak-anak Tuhan. Dan kami percaya supaya Tuhan ditinggikan, dimuliakan di atas bumi ini. Supaya murid-murid Yesus, kita orang percaya juga dikuatkan, diteguhkan, diyakinkan. Dan semakin yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh Allah yang hidup. Yesus Tuhan Allah yang hidup. Seperti firman Tuhan yang baru kita pelajari, yang baru kita dengar. Namun kami berdoa Tuhan, berikan hikmat para ahli farmasi, ahli obat-obatan bisa segera menemukan vaksinnya atau obatnya yang jarang. Kami percaya Tuhan pasti akan memakai anak-anak-Mu yang sudah Engkau lengkapi dengan keahlian dalam bidang medis, untuk ada hikmat Allah untuk dengan cepat menemukan obat atau vaksin, supaya obat yang bisa menyembuhkan virus corona ini, vaksin yang bisa menolak virus corona, seperti vaksin-vaksin yang sudah ditemukan, vaksin untuk cacar, vaksin untuk kelumpuhan anak dan sebagainya. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah mereka hikmat untuk menemukan obat atau vaksin yang dapat untuk menyembuhkan corona ini, yang dapat menyembuhkan virus corona, dan juga bahkan vaksin
yang bisa memberikan kekebalan kepada umat manusia ketika mendapat virus corona. Terima kasih Tuhan. Dan jaga pelihara anak-anakmu, pelihara hidupnya, dan ajari untuk mengucap syukur apapun yang terjadi, karena Allah pasti punya rencana yang hebat, yang luar biasa buat anak-anak Tuhan, buat segenap jemaatmu di mana. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang sanggup mengabulkan doa, saya berdoa bersama jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan pengumuman karena peraturan yang akan semakin ketat, taatilah peraturan itu. Dan kalau harus keluar, jaga benar-benar, pakai masker, tapi juga tolong jaga kesehatan Anda dengan cara makan makanan yang sehat, buah-buah, sayur-sayur yang banyak, berjemur, cuci tangan, dan sebagainya. Tuhan pasti menjaga, memelihara saudara, karena saudara tidak takut, tapi perlu saudara memiliki hikmat daripada Tuhan. Selanjutnya, mari kita akhiri dengan doa berkat. Tuhan Yesus, kiranya berkat damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia nyata dalam kehidupan jemaat-Mu ini ya Tuhan. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sungguh-sungguh menyertai, membimbing, menolong, dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo Sobat IBC, apa kabar? Kali ini saya akan memberikan informasi seputar kegiatan yang ada di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Di antaranya, selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu dapat masukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja atau dengan mekanisme transfer ke nomor rekening berikut ini. Yang ketiga, update terus kerohanian kita dengan meluangkan waktu kita selama 5 menit setiap hari untuk mendengarkan Embun Sorgawi Rumah Pagi Keluarga IBC yang dapat diakses melalui channel YouTube IBC atau WA Group IBC. Yang dapat saya sampaikan, tetap stay healthy, stay happy, dan stay at home ya. God bless you.